Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Dwi Fitriani dengan NIM 12320100106. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan ujian tengah semester untuk mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Islam. Baik, langsung aja saya mulai dari pertanyaan yang pertama. Pertanyaannya, jelaskan pengertian Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Islam atau SIMPI dan bagaimana perannya dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan lembaga pendidikan Islam. Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Islam atau disingkat dengan SIMPI adalah suatu sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyajikan informasi yang dibutuhkan dalam proses pengelolaan lembaga pendidikan Islam. Tujuannya adalah membantu pimpinan dan seluruh pihak yang terlibat dalam mengambil keputusan secara cepat, tepat, dan berbasis data. Kalau dijelaskan dengan bahasa yang lebih sederhana, SIMPI itu seperti otak digital lembaga pendidikan Islam. Semua informasi mulai dari data siswa, guru, keuangan, sampai dengan kegiatan belajar tersimpan dengan sistematis. Sehingga proses manajemennya jadi lebih efektif dan efisien. Peran SIMPI itu sangat penting, terutama dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan lembaga pendidikan Islam. Dengan adanya SIMPI, lembaga bisa menghemat waktu dan pengelolaan data, mengurangi risiko kesalahan, meningkatkan transparansi, dan mempermudah koordinasi antar bagian. Dengan begitu, lembaga pendidikan Islam bisa berfokus pada peningkatan mutu, pembelajaran, dan pembinaan peserta didik. Lalu untuk pertanyaan nomor 2, uraikan komponen utama dalam SIMPI serta jelaskan bagaimana setiap komponen saling berhubungan untuk mendukung proses pengambilan keputusan manajerial. Dalam SIMPI ada beberapa komponen utama, yaitu yang pertama, input berupa data mentah seperti data siswa, guru, keuangan, dan sarana prasarana. Yang kedua itu ada proses, yaitu tahap pengelolaan data melalui sistem komputer atau aplikasi. Yang ketiga itu ada output, yaitu hasil pengolahan data yang berupa informasi yang siap digunakan. Dan yang keempat itu ada database, tempat penyimpanan semua data agar mudah diakses dan diperbarui. Yang kelima itu ada user atau pengguna, yaitu pihak-pihak yang memanfaatkan sistem seperti kepala sekolah, staf TU, atau guru-guru. Dan yang terakhir ada teknologi dan infrastruktur seperti komputer, jaringan internet, dan software pendukung. Nah, semua komponen ini saling terhubung. Misalnya data input yang dimasukkan oleh staf akan diproses oleh sistem menjadi informasi output. Lalu pengguna seperti kepala sekolah bisa memakai informasi tersebut untuk pengambilan keputusan manajerial. Misalnya dalam pembagian anggaran, penilaian kinerja guru, atau evaluasi program pendidikan. Jadi bisa dibilang SIMPI itu seperti satu kesatuan sistem yang bekerja secara terintegrasi agar keputusan di lembaga pendidikan itu jadi lebih akurat dan berbasis data yang nyata. Lalu untuk pertanyaan ketiga, yaitu jelaskan hubungan antara digitalisasi administrasi pendidikan dengan peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan mutu pelayanan di lembaga pendidikan Islam. Digitalisasi administrasi pendidikan Islam itu berarti proses administrasi yang sebelumnya manual, misalnya pencatatan keuangan dan pencatatan keuangan atau presensi guru beralih menjadi berbasis teknologi digital. Nah, perubahan ini punya dampak besar terhadap transparansi, akuntabilitas, dan mutu pelayanan tersebut. Yang pertama, transparansi, yaitu meningkatkan karena semua data itu terekam otomatis dan bisa diakses oleh pihak yang berwenang. Tidak lagi ada manipulasi data atau data ganda. Yang kedua itu ada akuntabilitas. Nah, akuntabilitasnya juga naik karena setiap aktivitas tercatat secara digital. Siapa yang menginput, kapan waktunya, dan apa hasilnya, sehingga mudah dilacak dan dipertanggungjawabkan. Dan yang ketiga itu ada mutu pelayanan, meningkatkan karena proses administrasi jadi lebih cepat dan efisien. Misalnya, orang tua bisa melihat nilai anaknya lewat sistem online, guru bisa input nilai dari rumah, dan kepala madrasah bisa memantau laporan keuangan tanpa harus membuka banyak berkas. Jadi digitalisasi administrasi itu bukan hanya tentang teknologi, tapi juga tentang membangun budaya kerja yang jujur, terbuka, dan profesional dalam lembaga pendidikan Islam. Lalu untuk pertanyaan nomor 4, yaitu kasus madrasah sanawiyah yang ingin mengembangkan SIM berbasis web. Jelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam mengembangkan dan mengimplementasikannya. Langkah-langkah yang bisa dilakukan madrasah dalam mengembangkan sistem informasi manajemen berbasis web adalah sebagai berikut. Yang pertama, analisis kebutuhan. Nah, di tahap ini untuk mengetahui kebutuhan madrasah seperti data apa saja yang harus dikelola, misalnya data guru, data siswa, keuangan, dan jadwal pelajaran. Yang kedua ada perencanaan sistem atau sistem desain.
Setelah tahu kebutuhannya, madrasah mulai merancang tampilan dan alur sistem. Misalnya menentukan siapa yang bisa mengakses dan apa yang harus diakses dan bagaimana data itu akan dikelola. Yang ketiga ada pengembangan dan uji coba sistem. Pada tahap ini tim IT mulai membuat sistemnya lalu diuji coba secara terbatas untuk memastikan tidak ada yang error atau bug. Dan yang keempat ada pelatihan pengguna. Guru dan staf madrasah perlu dilatih agar bisa menggunakan sistem dengan benar supaya tidak bingung ketika sistem ini sudah mulai diterapkan. Dan yang terakhir ada implementasi dan evaluasi. Setelah sistem ini berjalan, dilakukan evaluasi secara berkala. Jika ada kendala, sistem ini diperbaiki agar semakin baik. Dengan langkah-langkah ini, madrasah bisa memiliki sistem informasi manajemen yang lebih efektif, efisien, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. Baik, itu tadi penjelasan dari saya mengenai 4 pertanyaan UTS mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Islam. Semoga penjelasan ini bisa menggambarkan pemahaman saya tentang materi SIMPI dan penerapannya di lembaga pendidikan Islam. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.